Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita sedang belajar mata kuliah Sistem Operasi. Di sini, kami akan membahas mengenai salah satu masalah klasik yang terjadi pada sinkronisasi, yaitu the readers and writers problem. Kami merupakan kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Wulandari, dan ketiga rekan saya yaitu Muhammad Rizky Baryandi, Muhammad Arifaldi, dan juga Muhammad Iqbal akan membahas tentang dua poin atau dua hal nih. Yang pertama ada permasalahan readers and writers, dan yang kedua ada solusi readers and writers. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi tentang kedua hal ini, alangkah baiknya mari kita simak penjelasan yang akan disampaikan oleh ketiga rekan saya. Yuk kita simak videonya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Baryandi. Jadi pada video kali ini mungkin saya akan coba jelaskan secara singkat apa itu Readers and Writers Problem sebelum kita masuk ke permasalahan dan solusinya. Di sini bisa dilihat Readers and Writers Problem itu salah satu masalah sinkronisasi klasik yang sering digunakan untuk mendiskusikan dan membandingkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi. Jadi secara singkat, masalah ini terjadi ketika ada beberapa pembaca dan penulis yang ingin mengakses suatu berkas pada saat yang bersamaan. Jadi pada data yang dimaksud di sini ini, datanya itu bisa berbentuk buffer, file, atau objek dari suatu program. Selanjutnya, contoh Readers and Writers Problem. Sebagai contoh, sebuah sistem pemesanan sebuah perusahaan penerbangan, di mana banyak proses berkompetisi berharap untuk membaca dan menulis. Hal ini dapat diterima bahwa banyak proses membaca database pada saat yang bersamaan. Tetapi jika suatu proses sedang menulis database, maka tidak boleh ada proses lain yang mengakses proses tersebut, termasuk membaca database tersebut. Di sini sebagai solusinya maka terdapat tiga solusi, yaitu pembaca yang diprioritaskan, atau yang kedua penulis yang diprioritaskan, atau bisa juga kedua jenis proses tersebut memiliki prioritas yang sama. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada slide yang berikutnya. Terima kasih. Berikut adalah kondisi yang menyebabkan permasalahan readers and writers problem. Jadi kondisi pertama yaitu adanya beberapa pembaca dan penulis yang ingin mengakses suatu berkas secara simultan atau serentak. Kondisi kedua yaitu setiap kali berkas ditulis, maka hanya boleh ada satu penulis yang menulisnya. Kondisi ketiga yaitu ketika ada yang sedang menulis, maka tidak boleh ada satupun yang membaca. Ini berarti bahwa thread penulis menjalankan tugasnya secara eksklusif. Untuk ilustrasi masalahnya bisa dideskripsikan sebagai berikut. Misalkan terdapat basis data besar dengan proses-proses yang berkompetisi untuk membaca dan menulis pada basis data tersebut. Lebih dari satu proses diizinkan untuk membaca basis data pada saat yang sama, tetapi hanya satu proses yang diizinkan menulis atau mengubah basis data pada satu waktu. Jika terdapat proses yang sedang menulis atau mengubah basis data, maka proses lain tidak boleh mengakses basis data baik membaca ataupun menulis. Seperti pada gambar di sini, ada sebuah basis data yang sedang dibaca oleh tiga proses. Jika ada pembaca lain yang ingin ikut membaca basis data ini, pembaca lain tersebut bisa langsung ikut membaca. Sedangkan untuk writer, penulis, harus menunggu pembaca ini selesai. Dan tetapi untuk database yang sedang digunakan oleh writer, di sini readers harus menunggu jika ingin membaca harus menunggu writer selesai. Begitu juga writer jika ingin mengubah database ini harus menunggu writer yang sedang menggunakan database ini selesai. Jadi permasalahan ini nih hampir sama dengan manajemen penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari, di mana record tidak akan dapat diakses oleh pengguna ketika record sedang dieksekusi oleh pengguna lain untuk transaksi insert, delete, ataupun update.
Oke, baik. Ini adalah bagian nomor 2, yaitu solusi untuk reader dan writer. Setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang pendahuluan serta pengenalan untuk reader dan writer, serta kita sudah bahas permasalahan apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini kita masuk ke bagian solusi. Nah, bisa dilihat di sini solusinya ini kita bisa melakukan 3 hal. Yang pertama itu adalah pembaca diprioritaskan. Nah, jadi di sini bisa dilihat reader tidak akan menunggu reader lain yang sedang membaca. Nah, walaupun writer sedang menunggu, jadi jika ada reader lain datang dan sebuah writer sedang menunggu, maka reader yang baru datang tersebut bisa langsung dapat giliran untuk mengeksekusi program. Nah, untuk writer sendiri, dia akan ditunda pengerjaannya sampai reader tersebut selesai menjalankan eksekusi. Nah, untuk nomor 2, di sini kebalikan dari yang nomor 1, yaitu di sini writer yang diprioritaskan. Sistemnya sama, tapi bedanya di sini writer yang diprioritaskan berarti ketika writer datang dia langsung bisa menjalankan eksekusi, sedangkan reader dia harus menunggu writer sampai selesai menjalankan eksekusi baru bisa dijalankan. Nah, di sini nomor 3 yaitu kedua jenis mempunyai prioritas yang sama. Jadi tidak ada prioritas khusus yang diberikan kepada kedua jenis proses. Nah, jadi bisa dibilang keduanya ini bisa saling menyeimbangi mana yang akan dijalankan lebih dahulu. Nah, di sini solusi reader dan writer menggunakan semafor. Nah, semafor ini merupakan pendekatan yang dikemukakan di Dijkstra. Prinsip semafor ini menggunakan dataset, kemudian menggunakan penanda-penanda sederhana seperti mutex intelligent, itu artinya mutual exclusion, kemudian semafor WRT intelligent itu tanda untuk menulisnya, kemudian integer read account itu adalah tanda sederhana untuk reader atau membaca. Nah, ini bisa dilihat struktur proses writernya ada while, true jika writer sedang menunggu, nah maka sinyal akan dikirimkan ke bagian writer. Sama juga untuk struktur proses reader, ketika prosesnya sedang menunggu mutual exclusion, maka read account akan terus berlanjut. Kemudian jika read count sama dengan 1, maka dia akan menunggu di write. Kemudian sinyal akan ditandai dengan mutual exclusion. Nah, di sini white juga jika statusnya read count, maka read count sama dengan 0 sinyal writer, maka sinyal akan ditandai sebagai mutual exclusion. Baik, mungkin dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi bisa saya tarik kesimpulan. Jadi readers and writers ini merupakan sebuah masalah klasik dalam contoh sinkronisasi untuk menjaga validasi data. Jika reader yang sedang mengakses data, maka reader-reader yang lain tidak boleh ikut mengakses data, tetapi writer harus menunggu sampai data tidak diakses oleh siapapun. Jika writer sedang mengakses data, begitu juga tidak boleh ada thread lain yang mengakses data. Semaphore digunakan untuk sinkronisasi antar thread, baik untuk readers ataupun untuk writers. Mungkin segitu saja kesimpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai salah satu masalah klasik pada sinkronisasi, yaitu the readers and writers problem. Yang mana masalah tersebut tentunya memiliki ciri khas tersendiri, serta untuk solusi permasalahan itu pun yang pastinya ada dong. Jadi dapat kita ambil poinnya bahwa masalah ini merupakan masalah ketika ada beberapa pembaca dan juga penulis, yang dimana pembaca dan penulis tersebut ingin mengakses suatu berkas di waktu yang bersamaan atau pada saat yang bersamaan. Sehingga untuk mengatasinya sendiri pun kita bisa membaginya dalam 3 prioritas, yaitu prioritas dari si pembaca,
dari si penulis, bahkan prioritas dari keduanya tersebut. Baiklah, segini saja untuk penjelasan video kami kali ini. Semoga penjelasan yang kami berikan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menonton ini, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sekianlah saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.